But cops say the Gators aren't the only cold-blooded killers lurking around Lake Seminole. And now they claim one of them has been charged with murder in the mysterious disappearance of real estate executive, loving husband and father, Michael Williams. Hai teman-teman semua, welcome back to my YouTube channel Hello Dina. Thanks banget kalian udah klik video ini. Di video kali ini aku ingin menceritakan salah satu kasus kriminal yang dramatik. Kenapa dramatik? Karena kasus ini melibatkan cinta segitiga, uang, pembunuhan, dan kasusnya baru-baru saja terkuak. Dan kalau kalian tahu berapa lama kasus ini terkuak? 17 tahun. Maka aku bisa sebut kasus ini tuh dramatik banget. So buat kalian please jangan skip videonya dan langsung aja kita jump to the story. Jerry Michael William atau bisa dipanggil Mike lahir pada tanggal 16 Oktober 1969 di Florida. Dia berasal dari keluarga sederhana, ayahnya adalah sopir bus dan ibunya mempunyai tempat penitipan anak kecil yang berada di rumahnya. Walaupun sederhana, tapi kedua orang tua Mike ini amat sangat bekerja keras agar mereka dapat memberikan pendidikan yang tinggi untuk Mike dan saudara laki-lakinya Nick. Mike dan Nick juga bekerja keras. Semasa SMA, mereka bekerja secara part-time di sebuah supermarket saat malam hari. Di sekolah, Mike ini pintar, dia sangat unggul, terbukti dia menjadi ketua dewan siswa. Dia juga aktif bermain sepak bola dan juga aktif di K-Club. Dan pada usia 15 tahun, dia mempunyai hobi yaitu berburu bebek. Di masa SMA ini, Mike bertemu dengan Denise Merrill yang nanti akan menjadi istrinya. Setelah lulus SMA, dia kuliah di Universitas Negeri Florida dan mengambil jurusan ilmu politik dan perencanaan kota. Bahkan sebelum lulus, dia sudah diterima di sebuah perusahaan besar sebagai penilai properti. Menurut pemilik perusahaan, Mike ini adalah pria pekerja keras yang selama ini pernah dia lihat. Dia bekerja dari pagi hari hingga malam hari, kemudian pulang, dan setelah istrinya tertidur, Mike kembali lagi ke kantor untuk bekerja. Tak heran karena kerja kerasnya ini, Mike bisa dibilang saat itu adalah orang yang kaya dan sukses. Penghasilannya sangat besar sehingga dia dapat membeli rumah mewah untuk keluarganya. Pada tahun 1999, anak pertama dan terakhir Mike dan Denise lahir. Dia bernama Ashley. Dan rekan-rekan kerjanya mengatakan bahwa Mike ini sangat-sangat menyayangi Ashley seperti dia mencintai pekerjaannya. Keluarga mereka di mata semua orang saat itu adalah contoh keluarga yang sempurna, dengan karir yang sukses, uang yang banyak, rumah yang mewah, istri yang cantik, dan anak yang sehat. Tetapi di awal tahun 2000, berita duka datang di keluarga mereka karena ayah Mike meninggal dunia. Karena kepergian ayahnya ini, Mike menjadi sadar akan adanya resiko yang akan ditanggung oleh keluarga kecilnya jika dia tidak membeli asuransi untuk jiwanya. Jadi Mike ini benar-benar family oriented, dia bekerja keras untuk keluarganya, dia menyayangi keluarganya, terlebih istri dan anaknya. Jadi dia ingin memastikan kehidupan untuk istri dan anaknya ini tuh layak. Dan pada pertengahan tahun 2000, Mike dan Denise membeli polis asuransi senilai 1 juta US dollar kepada temannya Brian Winchester yang juga merupakan teman baik mereka berdua semasa SMA hingga saat itu. Pada pagi hari tanggal 16 Desember tahun 2000, Mike bangun pagi-pagi meninggalkan rumah dan dia membawa perahu untuk berburu bebek di Danau Seminole. Jadi Mike ini nyetir mobil sendiri dan dia pakai mobil jenis truk gitu, kemudian dia bawa atau dia derek perahunya menuju Danau Seminole. Dan Mike berjanji kepada Denise dia akan pulang di siang hari karena di hari itu mereka akan merayakan hari jadi pernikahan mereka yang ke-6. Pada siang hari, Mike belum juga kembali dan Denise memberitahukan hal ini kepada ayah Brian Winchester, Brian, dan beberapa keluarga serta temannya. Dilakukanlah pencarian di danau itu, tetapi mereka tidak menemukan Mike di sana. Saat pencarian itu kebetulan itu musim dingin, jadi saat pencarian cuaca sangat buruk, dingin, badai, dan itu menghambat pencarian lebih optimal. Tetapi di hari itu mereka menemukan mobil Mike di dekat peluncuran kapal jarak jauh di Jackson County.
Setelah ditemukannya mobil milik Mike itu, dilakukan pencarian lagi di sekitar danau dekat dengan parkiran mobil Mike. Dan akhirnya ditemukanlah perahu milik Mike, tetapi dalam kondisi kosong tanpa ada Mike di sana. Serta ditemukan senapan Mike masih utuh dan belum dipakai sama sekali. Pihak investigasi awalnya meyakini bahwa perahu Mike mengalami kecelakaan menabrak tanggul atau pohon yang ada di danau. Kemudian Mike terjatuh sehingga dia tenggelam karena dia tidak dapat menyelamatkan diri. Nah, jika memang tenggelam, diharapkan tubuhnya akan mengambang di permukaan di hari ketiga sampai hari ke-7. Seperti pada kasus orang-orang tenggelam yang lainnya, pasti tubuh mereka akan ditemukan mengambang di air di sekitar tempat kejadian perkara di hari ketiga sampai hari ke-7. Namun setelah 1 minggu ditunggu, tidak ada jasad Mike atau mayat Mike yang mengapung di air. Hingga bulan Februari tahun 2001 tidak ada perkembangan sama sekali terhadap kasus hilangnya Mike. Dan akhirnya pihak kepolisian menghentikan pencarian ini. Tetapi sebenarnya kasus ini masih bisa dibuka kembali jika Dennis, istri Mike, ingin melanjutkan upaya pencarian. Tapi pada kenyataannya Dennis, istri Mike, tidak mau melanjutkan upaya pencarian. Dan setelah proses penghentian pencarian itu, Dennis mengatur upacara memorial untuk mengenang suaminya. Jika Mike tenggelam ke dalam danau dan tidak ditemukan berbulan-bulan, maka Mike adalah satu-satunya korban dari 80 kasus tenggelam yang pasti mayatnya ditemukan setelah 1 minggu. Hal ini membuat dugaan lain, mungkin tubuh Mike dimakan buaya, mengingat di sekitar danau itu masih terdapat banyak sekali buaya. Pada bulan Juni tahun 2001, seorang pemancing menemukan jaket berburu, dan di salah satu kantong jaket itu terdapat lisensi berburu atas nama Mike. Selain itu ditemukan pula senter dan beberapa barang lainnya. Namun tidak ada bekas gigitan buaya di jaket itu, serta senter masih dalam kondisi bagus dan masih dapat menyala. Selain itu, lisensi berburu Mike juga masih dalam kondisi bagus, tidak seperti kondisi barang-barang yang sudah tenggelam di dasar air selama berbulan-bulan. Setelah dilakukan penyelidikan DNA, ternyata juga tidak ada bukti DNA yang bisa menghubungkan antara jaket itu dengan Mike. Seminggu setelah ditemukannya jaket berburu dan lisensi Mike ini, Dennis mengajukan petisi ke pengadilan dan memohon agar hakim wilayah mengeluarkan surat kematian Mike berdasarkan bukti barang-barang yang sudah ditemukan di danau dengan asumsi bahwa Mike telah dimakan buaya. Sekedar informasi, padahal berdasarkan hukum di Florida, seseorang itu harus menunggu 5 tahun sebelum orang hilang secara legal dinyatakan meninggal. Tapi hanya dalam waktu 6 bulan saja, Dennis sudah mengurus surat kematian Mike ke pengadilan. Pengadilan mengabulkan petisi Dennis, dan karena keputusan pengadilan ini, maka Dennis dapat mencairkan uang asuransi dari kematian Mike sebesar 1,5 juta dolar. Di tahun 2004, Departemen Penegakan Hukum Florida atau FDLA setuju untuk membuka kembali kasus ini karena perjuangan ibu Mike, Cheryl Williams, yang ingin kasus ini tetap dibuka selama Mike anaknya belum ditemukan. Entah itu Mike dalam keadaan hidup atau mungkin ditemukan dalam keadaan mati. Selain itu juga banyak petugas FDLA yang merasa banyak sekali kejanggalan di kasus ini. Kejanggalan itu antara lain, yang pertama, tempat ditemukannya mobil Mike yang terparkir itu bukan tempat di mana seharusnya peluncuran kapal itu dilakukan. Dan tempat itu adalah tempat peluncuran kapal yang sudah lama tidak digunakan dan ditutup. Kejanggalan yang kedua adalah badai pada malam Mike dilaporkan menghilang memiliki angin barat yang seharusnya membawa kapal boot Mike itu terdampar di sebelah barat. Nyatanya perahu Mike tidak ditemukan di sisi barat. Kejanggalan yang ketiga, ketika kapal ditemukan kondisi mesin mati dan bensin masih utuh.
Harusnya kalau diasumsikan Mike ini tenggelam saat dia mengendarai boot ini akan berjalan tanpa arah hingga dia akhirnya kehabisan bensin dan mati. Kejanggalan yang keempat, Mike tidak pernah berburu sendirian. Kejanggalan yang kelima, ternyata setelah diselidiki saat menghilangnya Mike, saat itu adalah musim dingin, di mana buaya tidak akan makan selama berbulan-bulan selama musim dingin. Dan di beberapa bagian danau itu membeku sehingga buaya tidak akan aktif di danau tersebut. Hal ini diungkapkan oleh ahli herpetologi, yaitu seorang zoologi yang mempelajari khusus reptil dan amfibi. Kejanggalan yang keenam, apabila diasumsikan memang benar-benar Mike dimakan buaya, tidak mungkin buaya itu menelan seluruh tubuh Mike secara utuh, dan buaya pasti akan mencabik-cabik tubuh Mike menjadi beberapa bagian. Dan bagian-bagian itu harusnya ditemukan dan mengapung saat dilakukan pencarian. Kejanggalan yang ketujuh, penemuan jaket berburu Mike di bulan ke-6 yang dalam kondisi bagus, tidak ada robekan, tidak ada bekas gigitan buaya, dan lisensi berburu Mike yang masih dalam kondisi bagus, tidak seperti kondisi barang-barang yang terendam air selama berbulan-bulan. Dan yang paling janggal adalah senter. Senter Mike masih berfungsi dengan bagus, dimana kalau misalnya senter yang menggunakan baterai dan tenggelam berbulan-bulan pasti sudah tidak bisa dinyalakan lagi. Kejanggalan yang terakhir, menurut teman Mike ini adalah orang yang sangat detail. Dia pasti akan selalu mematuhi prosedur keselamatan. Dia selalu menyimpan senjata api dengan baik, aman, agar tidak bisa dijangkau oleh Ashley anaknya. Dan dia juga tidak mungkin sudah memakai jaket berburu serta boot saat dia masih berada di atas kapal. Karena sepatu boot yang berada di jaket itu sangat berbahaya apabila digunakan saat masih berada di atas kapal. Jadi dia selalu menggunakan jaket berburu dan sepatu boot saat kapal berhenti dan dia ingin masuk ke dalam air. 5 tahun setelah menghilangnya Mike dan belum ditemukan di mana keberadaan Mike, Dennis, istrinya, menikah dengan Brian, teman dekat Mike yang menjual asuransi kepada Mike. Jadi sebelumnya Brian ini menikah dengan Kathy. Kathy ini juga teman dekat mereka selama SMA, tetapi Brian menceraikan Kathy di tahun 2001. Setelah Dennis dan Brian ini menikah, mereka tinggal di rumah yang sama saat Mike masih hidup dan berumah tangga bersama Dennis. Di tahun ini Dennis juga bersitegang dengan Cheryl, ibu Mike. Dia berkata kepada ibu Mike, Cheryl, untuk menghentikan pencarian. Dan apabila Cheryl tidak menghentikan pencarian, maka dia akan kehilangan akses terhadap cucunya, Ashley. Dan saat itu Dennis berbicara dengan nada yang sangat marah terhadap Cheryl agar Cheryl tidak membahas lagi atau menyebut nama Mike di hadapannya. Tetapi Cheryl, ibu Mike, tetap dalam pendiriannya. Dia tetap melakukan berbagai macam cara untuk mencari keberadaan Mike. Jadi setiap saat ibu Mike selalu berusaha bagaimana caranya menemukan bukti-bukti sehingga kasus Mike ini bisa diangkat lagi. Dan pada tahun 2008, ibu Mike berhasil melobi Departemen Jasa Keuangan Florida pada divisi penipuan asuransi. Jadi ibu Mike ini sepertinya saat itu sedikit banyak sudah merasa ada kejanggalan di hilangnya Mike ini yang berhubungan dengan banyaknya asuransi yang akan diterima oleh istrinya apabila Mike menghilang atau mati. Departemen Jasa Keuangan Florida bersama dengan FDLE melakukan penyelidikan bersama dari sudut pandang besarnya polis yang akan diterima oleh ahli waris, yaitu Dennis, sebesar 1,75 juta US dollar. Jika penyelidik tahu tentang hal ini, setelah hilangnya Mike, mungkin kasus ini akan ditangani secara berbeda. Namun di tahun yang sama,
penyelidikan dari Departemen Jasa Keuangan beserta FDLE ini dihentikan. Lagi-lagi karena bukti-bukti yang tidak mendukung dan bukti-bukti yang tidak cukup. Meskipun mereka memiliki kecenderungan kecurigaan. Dan penyelidikan bisa dibuka lagi saat ada bukti-bukti baru yang mendukung. Di tahun 2011, Ibu Mike Sheryl mendatangkan cenayang untuk menggambarkan di mana Mike berada. Dan cenayang itu menunjukkan koordinat keberadaan Mike. Anjing-anjing pun dibawa ke lokasi itu untuk mencari keberadaan Mike, tetapi hasilnya tetap nihil. Namun demikian, cenayang ini tetap menyimpulkan bahwa mereka menuju ke arah yang benar karena cenayang ini merasakan ada sesuatu di tempat itu. Karena tidak ditemukan apa-apa lagi-lagi oleh FDLE, kasus ini ditutup. Saat itu Sheryl merasa benar-benar kecewa karena dia menganggap FDLE ini tidak serius untuk menangani kasus ini. Jadi teman-teman, itu tadi aku menceritakan awal mula hilangnya Mike dan upaya-upaya yang dilakukan oleh Ibu Mike Sheryl serta pihak-pihak yang berwenang. Setelah ini aku akan bahas langsung ke tahun 2015 dengan asumsi di antara tahun 2011 sampai 2015 Ibu Sheryl ini masih melakukan berbagai macam cara untuk menemukan anaknya. Di tahun 2015 ini, rumah tangga Dennis dan Brian mengalami kekacauan sehingga Dennis menggugat cerai Brian. Aku akan menjelaskan adanya konflik antara mereka berdua, dan konflik ini yang pertama berdasarkan cerita Dennis dan yang kedua berdasarkan cerita Brian. Menurut cerita Dennis, di tahun 2015 rumah tangga Dennis dan Brian ini mengalami masalah sehingga Dennis menggugat cerai Brian. Pada awalnya Brian tidak mau bercerai, tetapi oleh Dennis, Brian diberi iming-iming imbalan atas penilaian harga rumah mereka yang bisa dicairkan apabila mereka berdua resmi bercerai. Karena iming-iming itu pun, Brian menandatangani akta perceraian. Pada tanggal 15 Agustus di hari ketika penilaian rumah itu diajukan ke pengadilan, Dennis meninggalkan rumahnya untuk pergi bekerja di Universitas Negeri Florida. Saat Dennis masuk mobil, dia sedang menelpon saudara perempuannya, dan tiba-tiba dari kaca spion tengah dia melihat ada seseorang yang duduk di jok belakang mobilnya, dan itu adalah Brian. Brian mengambil telepon Dennis dan menyuruh Dennis untuk mengendarai mobilnya ke arah yang Brian suruh. Namun Dennis tidak mematuhi arahan itu hingga akhirnya Brian mengeluarkan pistol untuk mengancam Dennis. Brian berkata kepada Dennis melakukan hal ini karena dia benar-benar khawatir, karena dia benar-benar gak mau bercerai, dia masih mencintai Dennis, dan dia takut kalau dia bercerai dengan Dennis, dia tidak akan mempunyai penghasilan lagi dan merasa dia tidak mempunyai apa-apa untuk hidup. Dengan hati-hati, akhirnya Dennis bisa menenangkan Brian, dan akhirnya Brian pun meminta maaf kepada Dennis. Jadi Dennis itu dengan hati-hati ngomong ke Brian, oke, kita nggak akan cerai, aku akan membatalkan perceraian itu, kita balikan lagi, dan jangan melakukan hal-hal yang enggak, aku masih mencintai kamu. Dan si Briannya akhirnya luluh, kemudian Brian meminta maaf kepada Dennis. Tetapi setelah Brian pergi, Dennis pergi ke kantor polisi dan melaporkan penyerangan itu. Atas laporan Dennis, Brian ditangkap oleh polisi. Dia didakwa melakukan penculikan, penyerangan, dan pencurian senjata. Dan dia terjerat dengan 2 tindak pidana berat. Dennis meminta perintah perlindungan dengan mengatakan bahwa dia takut akan keselamatan nyawanya dan anaknya Ashley. Karena sejak kejadian itu, mereka tidak dapat makan dan tidur dengan tenang. Dia memohon kepada hakim agar Brian tidak dibebaskan. Karena permohonan itu, akhirnya pihak yang berwenang memutuskan untuk menahan Brian. Itu tadi cerita versi Dennis. Sekarang aku akan menceritakan cerita versi Brian.
Kalau cerita versi Brian, kenapa Brian masuk mobil Dennis dan membawa pistol, itu gini. Brian membawa pistol itu untuk mengancam Dennis kalau dia itu akan bunuh diri seandainya mereka bercerai dan Dennis membocorkan rahasia tentang menghilangnya Mike kepada pihak kepolisian. Jadi Brian ini khawatir banget kalau karena perceraian itu akhirnya Dennis membocorkan rahasia tentang menghilangnya Mike ke khalayak umum. Terlebih-lebih lagi nomor Brian sudah diblokir oleh Dennis sehingga Brian tidak bisa menelpon atau menghubungi Dennis lagi. Maka dari itu dia melakukan perbuatan itu. Nah, dengan ditangkapnya Brian Winchester ini, walaupun dalam kasus penculikan dan penyerangan, hal ini membuat terkuaknya juga kasus menghilangnya Mike di tahun 2000. Akhirnya Brian ngomongkan teman-teman ke pihak kepolisian kenapa dia melakukan perbuatan itu ke Dennis. Dan pihak kepolisian akhirnya tahu kalau ada sesuatu yang disembunyikan oleh mereka berdua. Hingga akhirnya jaksa tinggi membuat kesepakatan dengan Brian jika Brian mau mengakui dan menceritakan secara detail bagaimana kasus menghilangnya Mike, maka dia akan diberi kekebalan hukum dan dia tidak akan dihukum seumur hidup. Jadi ini tuh merupakan keputusan yang sangat berat bagi pihak-pihak yang berwenang untuk memberikan kesepakatan ini. Karena kalau mereka tidak memberikan kesepakatan ini kepada Brian, Brian akan tetap diam dan Mike selamanya akan menjadi orang hilang, tidak ditemukan, keluarganya sedih, dan kasus ini tidak akan selesai. Akhirnya Brian menyetujui kesepakatan itu dan Brian menceritakan detail-detailnya di pengadilan. Jadi ini cerita Brian di pengadilan. Dulu waktu SMA, Brian, Mike, Dennis, dan Kathy, mereka berempat ini adalah sahabat baik, di mana Brian berpacaran dengan Kathy yang akhirnya mereka berdua menikah. Dennis berpacaran dengan Mike yang akhirnya mereka berdua juga menikah. Persahabatan mereka terjalin begitu lama sampai mereka kuliah dan mereka berumah tangga. Tak heran mereka sering hangout bareng, mereka ke bar bareng-bareng, mereka double date, mereka makan bareng, mereka pesta bareng, nonton bareng. Pokoknya mereka tuh sering banget kumpul-kumpul berempat. Dan mereka itu selain kumpul-kumpul senang-senang, minum-minum gitu, mereka juga ngomong-ngomong tentang seks bersama-sama gitu loh. Jadi vulgar mereka berempat itu. Nah, karena omong-omongan inilah yang membuat Dennis dan Brian diam-diam mereka tertarik satu sama lain. Hingga akhirnya mereka berempat datang ke sebuah acara musik pada tanggal 13 Oktober tahun 97. Jadi mereka membawa mobil sendiri-sendiri, Brian dengan istrinya Kathy dan Dennis dengan suaminya Mike. Saat mereka sudah sampai di tempat musik itu, Dennis turun dari mobil, Brian juga turun dari mobil. Kemudian Mike memarkir mobilnya, sementara Kathy juga memarkir mobilnya. Nah, saat pasangan-pasangan mereka memarkir mobil inilah, Brian dan Dennis saling berciuman. Dan setelah acara selesai, saat mereka semua sudah sampai di rumah, Kathy, istri Brian tidur, dan Mike, suami Dennis tidur. Dennis dan Brian ini saling telepon-teleponan gitu. Mereka telepon-teleponan membicarakan ciuman mereka tadi di acara musik. Dan mereka juga menceritakan atau berbicara tentang seks. Mereka juga phone sex waktu itu. Dan hal ini membuat mereka berdua itu semakin merasa terkoneksi. Mereka berdua semakin merasa penasaran akan satu sama lain. Sehingga keesokan harinya mereka memutuskan untuk bertemu. Nah, di pertemuan mereka yang diam-diam ini, mereka melakukan hubungan seks. Brian mengatakan alasan dia berselingkuh dengan Dennis karena saat itu Kathy diketahui berselingkuh dengan teman SMA mereka yang lain. Sehingga Brian mencari pelarian. Sedangkan alasan kenapa Dennis selingkuh adalah karena Mike ini adalah orangnya gila kerja, sehingga Dennis merasa Mike ini tidak memperhatikannya dengan baik. Karena latar belakang inilah akhirnya Dennis dan Brian berselingkuh. Mereka sering melakukan hubungan terlarang itu saat pasangannya sama-sama bekerja. Jadi mereka meluangkan waktu untuk bertemu. Mereka kadang makan siang bareng, kadang Dennis ke rumah Brian saat Kathy bekerja, dan kadang Brian juga diam-diam menyelinap ke rumah Dennis saat Mike bekerja. Selain itu mereka juga pernah menyewa hotel.
Mereka bertemu dan melakukan hubungan itu secara reguler. Hal ini membuat Dennis sudah tidak mau lagi berhubungan seks dengan suaminya Mike. Yang diketahui ternyata Mike ini curhat ke Brian atas perilaku aneh istrinya yang sudah tidak mau lagi atau mencari alasan saat Mike mengajak Dennis berhubungan seks. Dan sebenarnya saat itu Mike sudah curiga kalau Dennis mungkin berselingkuh dengan orang lain. Hubungan mereka semakin menjadi-jadi, semakin dekat, semakin intim, semakin cinta, sehingga mereka itu ingin bersatu dan hidup bersama. Kemudian Dennis berbicara kepada Brian agar Brian memikirkan cara bagaimana caranya agar Dennis berpisah dengan Mike tanpa perceraian. Karena Dennis tidak ingin keluarganya sedih, di mana keluarga Dennis ini adalah keluarga yang taat beragama. Dan di keluarga mereka tidak ada istilah perceraian. Lagi pula kalau perceraian nanti akan bingung di hak asuh Ashley. Kemudian Dennis berkata kepada Brian bagaimana kalau Brian membunuh aja pasangan-pasangan mereka. Jadi Dennis ini menyuruh Brian untuk membunuh Kathy dan membunuh Mike. Tetapi Brian menolak kalau dia harus membunuh Kathy karena mereka mempunyai anak, di mana Kathy ini adalah seorang ibu dan dia tidak ingin anak mereka terlantar. Selain itu, Brian juga berkata kepada Dennis kalau aku bisa dengan mudah menceraikan Kathy. Akhirnya mereka memutuskan untuk membunuh Mike, tapi pembunuhan itu dirancang seolah-olah adalah perampokan agar Dennis menjadi janda cerai mati. Hak asuh anak di tangannya, dan tentu saja uang asuransi Mike akan jatuh di tangan Dennis. Awalnya plot pembunuhan akan dilakukan di kantor Mike, sehingga seolah-olah itu adalah kasus perampokan. Tetapi rencana itu diganti dengan plot danau agar pembunuhan terlihat seperti kecelakaan. Hal ini diinspirasi dari kejadian beberapa bulan yang lalu saat Brian dan Mike melakukan berburu bersama. Secara tidak sengaja, Mike jatuh ke dalam lumpur hidup dan Brian menolongnya. Brian mengatakan kepada Dennis, apa yang terjadi kepada Mike ya? Kalau misalnya aku nggak ada di sana, pasti Mike sudah mati. Akhirnya Dennis pun setuju dengan skenario kecelakaan di danau itu. Hari H pun tiba, Brian mengajak Mike untuk berburu bebek di danau Seminole. Di saat kapal sudah melaju, Brian mendorong Mike ke dalam air. Tetapi apa yang diharapkan Brian, Mike tenggelamkan, dan itu tidak terjadi karena Mike berpegangan dengan dahan sehingga Mike bisa merangkak menyelamatkan diri. Mike pun meneriaki Brian dan mengumpat Brian saat itu. Karena Brian merasa bingung, takut, ternyata rencananya gagal, Brian pun mengambil pistol berburunya dan menembak 2 kali ke arah Mike. Dan penembakan yang ketiga kali diarahkan ke bagian wajah Mike. Setelah mengetahui Mike meninggal, Brian membawa mayat Mike ke dalam truknya dan mengubur di suatu tempat tidak jauh dari danau itu. Jadi setelah pengakuan Brian ini, akhirnya pencarian dilakukan untuk menemukan tubuh Mike. Dan ditemukanlah tulang-tulang Mike di sana, beserta baju yang dipakai Mike saat itu. Dilakukan juga tes DNA dan DNA tersebut cocok dengan seril ibu Mike sehingga sudah dipastikan bahwa itu memang benar-benar mayat dari Mike. Pada bulan Desember tahun 2017, Brian dijatuhi hukuman 20 tahun penjara dengan masa percobaan 15 tahun, di mana seharusnya dia menjalani hukuman seumur hidup karena adanya perjanjian sebelumnya hukuman seumur hidup itu dihapus dan dia hanya dipenjara selama 20 tahun. Sedangkan pada bulan Februari tahun 2019, tahun lalu, Dennis dijatuhi hukuman seumur hidup atas tuduhan pembunuhan berat tingkat 1. Dia baru saja mengajukan banding di bulan Januari tahun 2020, tetapi hingga saat ini aku masih belum bisa mencari apa hasilnya, apakah diterima atau ditolak, atau mungkin juga hasilnya belum turun. 5 bulan setelah putusan hukuman Dennis, anak perempuan Mike dan Dennis, Ashley, diwarisi semua aset kekayaan dari Mike dan asuransi dari Dennis. Sebagai bagian dari kesepakatan, Ashley tidak boleh menggunakan uang itu untuk biaya hukum ibunya. Dan jika dia melakukannya, dia akan berhutang kepada negara dan dijatuhi denda senilai 150.000 US dollar. Dan saat ini Dennis dipenjara di penjara wanita Florida.
Nah, begitulah akhir dari cerita drama percintaan dan pembunuhan Mike William. Gimana pendapat kalian? Bisa komen di bawah ya. Yang pasti Tuhan itu nggak pernah tidur. Dengan pantang menyerah dan tidak putus asa, Cheryl, ibu Mike, akhirnya menemukan anaknya, walaupun dalam kondisi anaknya sudah menjadi tulang. Oke, thanks banget teman-teman udah nonton video ini sampai habis. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Dan kalau kalian suka video ini, aku mohon like-nya. Jangan lupa subscribe juga agar aku selalu semangat untuk bikin video-video yang menarik. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar kalian gak ketinggalan saat aku upload video. Thank you semua, see you on the next video. Bye-bye.